Hari itu sulit atau mudah ibu? Biasanya ibu juga sulit. Kenapa sulit? Gampang. Satu, ketika ada orang nyuruh sabar kepada bapak ibu, pernah tidak ditanya, baik kamu nyuruh saya sabar, saya bukan orang sabar, ingin menjadi sabar, bagaimana caranya? Pernah nggak diajarkan caranya? Lah, kalau tidak pernah diajarkan caranya, bapak sampai tua pun bapak akan bilang pasti sulit. Jadi hari ini saya akan ajarkan sabar itu mudah, karena kami akan ajarkan caranya. Jelas? Yang kedua, sholat khusyuk mudah atau sulit? Nah, sulit lagi. Kenapa sulit? Nah, karena tidak pernah diajarkan caranya. Hari ini saya akan buktikan. Bapak silakan ibu praktek, buktikan betul atau tidak khusyuk itu halusnya mudah. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan, saya bukan sekedar ceramah, tapi saya akan menyampaikan metode, silahkan dipraktekkan dan dibuktikan. Betul tidak kalau sabarnya benar, sholatnya benar, apapun permasalahan kehidupan, insya Allah pasti selesai. Jelas? Jadi bagaimana sabar yang benar, bagaimana sholat yang benar. Baik, sekarang kita akan mulai di sholat dulu ya. Kita mulai sholat, Pak. Saya mau nanya, ketika nanti bapak ibu meninggal, amalan yang pertama kali dihisap apa? Sholat. Setuju ya? Setuju. Yang kedua, yang ditanya sholat itu tuh jasmani kita atau ruhani kita? Ruhani. Jasmani menjadi saksi, surat An-Nur 2424, dan ruhani menjadi terdakwa. Berarti nanti yang ditanya sholat itu ruhani kita, Pak. Maaf, misalnya bapak sholat, Allahu Akbar, pikiran jalan-jalan ya, Allahu Akbar, kunci masalah baru kepikir. Nah, kalau sholatnya model seperti itu, ruhani kita sholat nggak? Nah, tidak. Berarti kalau tidak, selama bapak ibu di dunia ruhani tidak pernah sholat, sedangkan nanti meninggal ditanya ruhani kita, berarti ruhani kita bisa menjawab tidak? Tidak. Lah kalau tidak itu, malaikat itu senyum atau nyiksa? Nah, bapak siap, ibu siap disiksa? Loh, ayolah Pak. Makanya sampai Allah berfirman di surat Al-Ma'un surat 4 dan 5, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa yang celaka? Orang sholat, Pak. Bukan yang tidak sholat loh, Pak. Tidak sholat jelas celaka. Ini orang sholat celaka. Rugi gak, Pak? Yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Tafsir Ibnu Katsir orang lalai itu ada 3. 1, orang sholat pikiran dia tidak sholat, itu celaka. Yang kedua, tidak memenuhi rukun sholat, itu celaka. Yang ketiga, menunda-nunda waktu sholat, itu celaka. Kalau bapak ibu kena saja salah satu dari 3 ini, 1, orang sholat pikiran jalan-jalan, celaka. Tidak memenuhi rukun sholat, celaka. Menunda-nunda waktu sholat, celaka. Kalau bapak ibu kena saja 1 dari 3 ini, maka termasuk orang sholat tapi celaka. Kira-kira ada salah satu dari sini? Ada? Waduh. Baik, kalau gitu nanti kita tobat bersama ya, kita perbaiki sholat kita ya. Baik, sekarang kita mulai. Saya terus ditanya sama guru saya, Mas Oke, kira-kira kalau gitu Mas Oke sudah sholat? Wah, saya bilang kalau gitu sih belum Pak Guru. Terus akhirnya, sudah gini, ambil kalkulator katanya. Lo buat apa Pak? Ambil kalkulator. Waktu itu saya ketemu guru saya usia 33 tahun Pak. Mulai sholat usia berapa katanya? Saya mulai sholat waktu itu usia 7 tahun. Nah, berarti Mas Oke sudah 26 tahun sholat. Bapak ibu kalau direnungkan, sholat itu kan 1 rakaat diulang-ulang kan Pak? Bener nggak? Al-Fatihah, beda surat pendek saja kan? Nah, berarti kalau yang wajibnya saja, itu tuh 17 rakaat sehari semalam. Berarti kalau ibu bapak kali, 26 tahun dikali 17 rakaat, dikali 365 hari. Waktu itu saya sudah sholat 161.000 rakaat. Jadi saya sudah sholat Pak, 26 tahun itu 161.000 rakaat. Ditanya oleh guru saya, kira-kira pikiran sudah fokus atau jalan-jalan? Kira-kira jawaban saya apa? Jalan-jalan. Berarti kalau metodenya masih dipertahankan seperti itu, mau ditambah 10 tahun, mau ditambah 20 tahun pun, kalau metodenya sama bakal jalan-jalan nggak? Nah, sekarang saya tanya kepada bapak ibu, kira-kira menurut bapak ibu sekarang sudah fokus atau jalan-jalan? Aduh, jelas Pak? Ternyata kita harus perbaiki metode sholat kita. Ya, baik. Sekarang, bagaimana caranya? Baik, sekarang kita akan mulai caranya. Kita mulai ya.
saya tanya dulu, apa manfaatnya, apa pentingnya kita belajar sholat khusyuk menurut Bapak dan Ibu? Apa manfaatnya? Apa? Satu, manfaat kita belajar sholat khusyuk itu yang pertama adalah sebagai penolong kita di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi di dunia itu manfaatnya ketika Bapak Ibu punya masalah apapun, ketika memperbaiki sholat, insya Allah itu akan diurai oleh Allah. Jadi kalau Bapak sholatnya baik, semuanya akan menjadi baik, Pak. Jadi yang pertama itu. Di akhirat minimal ketika kita meninggal nanti, ruhani kita bisa menjawab masalah sholat. Jadi manfaat yang pertama untuk metode sholat khusyuk adalah sebagai penolong kita di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jelas itu? Baik, yang kedua, Rasul bersabda di dalam suatu hadis, ketika seorang manusia sholatnya baik, maka semua amal perbuatan, semua amal perbuatan akan menjadi baik. Berarti kalau sholatnya buruk, semua amal perbuatan buruk. Hati-hati, Pak. Jelas ini? Jadi manfaatnya luar biasa ya. Salah satu saja itu. Yang kedua, definisinya tuh apa sih di dalam sholat tuh definisinya? Sholat itu kan menghadap kepada Allah. Jasmani menghadap kiblat, ruhani menghadap Allah. Lalu menyampaikan bacaan sholat dengan bahasa Arab. Di situ ada pernyataan, pujian dan doa. Lalu sesuai syarat dan rukunnya sholat. Setuju? Baik, sekarang menghadap kepada Allah. Misalnya saya menghadap Bapak nih, ya, saya menghadap ibu, atau saya menghadap Ibu nih, saya menghadap Ibu. Tapi pikiran saya ke Pak Ferry misalnya, saya menghargai Ibu nggak? Tidak. Jelas? Saya ulang. Misalnya saya menghadap ini, Bapak-bapak di sini. Tapi pikiran saya ke pasar misalnya, saya menghargai Bapak nggak? Tidak. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu sholat menghadap siapa? Itu pikiran kemana, Pak? Pikiran kemana? Loh, Bapak sehari 5 kali sholat menghadap Allah. Itu pikiran kemana? Berarti selama ini sholat kita menghargai Allah atau tidak? Tidak. Berarti dalam metode sholat yang pertama adalah bagaimana kita harus mampu menghadap. Bagaimana caranya? Nanti saya sampaikan. Jelas ini? Jadi yang pertama harus mampu menghadap. Jelas? Baik, yang kedua, menyampaikan bacaan sholat. Nah, saya ditanya, kira-kira yang namanya menyampaikan, itu tuh kita harus tahu nggak apa yang kita sampaikan? Harus tahu nggak? Harus tahu ya. Lucu nggak kalau kita menyampaikan sesuatu tapi kita tidak tahu? Lucu nggak? Lucu ya? Baik, saya ditanya sama guru saya. Baik, pas masuk ke sholat. Di atahiyat pertama, itu ngomong apa sama Allah? Saya bilang, atahiyatul mubarakatuh, sholawatu, toibatul lillah. Ditanya, Pak, artinya apa? Kira-kira waktu itu saya bisa jawab nggak? Kira-kira bisa jawab nggak waktu itu Pak saya? Tidak. Berarti lucu nggak selama ini saya sholat? Ditanya, Mas Oke sudah 161.000 rakaat. Yang namanya menyampaikan itu kita harus tahu apa yang kita sampaikan. Ditanya oleh guru saya, waktu di atahiyat pertama tuh ngomong apa sama Allah? Saya bilang atahiyatul mubarakatuh sholawatu toibatul lillah. Terus ditanya, apa artinya? Waktu itu kira-kira saya bisa jawab nggak, Pak? Tidak. Berarti selama ini saya sholat lucu, Pak. Menyampaikan tapi tidak tahu apa yang disampaikan. Makanya sampai Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau sholat sedang kau dalam keadaan mabuk, sehingga kau mengerti apa yang kau sampaikan. Jadi untuk metode yang kedua, kalau kita ingin khusyuk di dalam sholat, suka tidak suka, kita harus tahu apa yang kita sampaikan. Jadi mau 100.000 rakaat, mau 200.000 rakaat, kalau Bapak Ibu tidak tahu apa yang disampaikan, maka seperti orang mabuk. Jelas Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau renungkan, di Al-Fatihah itu ada 7 ayat, Pak. 4 ayat pertama itu pujian kepada Allah. Dari Bismillah sampai Malik Yaumiddin itu memuji kepada Allah.
Ayat yang kelima itu pernyataan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang keenam dan ketujuh itu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berarti saya tanya, berarti ketika kita membaca Al-Fatihah, itu sikapnya sama atau beda? Yang pertama pujian, yang kedua pernyataan, yang ketiga berdoa. Berarti artinya sikapnya sama atau beda? Beda, karena ada sikap memuji, ada sikap berdoa, ada sikap pernyataan. Selama ini saya tanya Bapak Ibu, ketika membaca Al-Fatihah itu sama atau beda sikapnya? Sama saja. Inilah yang menjadi masalah. Kenapa? Karena biasanya kurang memahami makna bacaan sholat. Jadi hal yang kedua adalah kita harus tahu apa yang kita sampaikan. Yang pertama harus mampu menghadap, yang kedua harus tahu apa yang kita sampaikan. Jelas? Baik, yang terakhir adalah sesuai syarat dan rukunnya sholat. Syarat dan rukunnya sholat itu ada yang 13, ada yang 16, ada yang 18. Saya ngebahas itu. Tapi yang saya bahas, salah satu dari rukun sholat, pernah dengar yang namanya tumanina? Tumanina itu apa Bapak Ibu? Berhenti sejenak, dan itu termasuk rukun sholat. Rukun itu apa? Yang harus dilaksanakan, kalau tidak sah. Baik, sekarang karena sholat itu terdiri dari gerakan dan ucapan, berarti harus ada tumaninah gerakan dan harus ada tumaninah ucapan. Saya akan urai satu persatu. Untuk apa tumaninah gerakan, untuk apa tumaninah ucapan. Jelas? Baik, saya akan praktek tumaninah ucapan dulu, ya. Saya sebentar Pak Ferry. Saya akan praktekkan tumaninah tumaninah gerakan, ya. Secara umum tumaninah gerakan itu kan berhenti di antara dua gerakan, ya. Berarti nanti dari posisi saya ini ke posisi nanti ini harus ada berhentinya Pak, harus ada berhentinya, karena berhenti di antara. Jelas ini? Ini metode ya, metode itu saya tidak menyalahkan yang sudah Bapak Ibu lakukan, tidak. Baik, biasanya orang umum sholat adalah biasanya begini, Allahu Akbar, betul? Sekali lagi, Allahu Akbar. Kalau seperti ini ada berhentinya nggak Pak? Tidak, bagus. Lalu di mana berhentinya? Harusnya kita lihat ya, kan tadi berhenti di antara, berarti Allah. Nah, ketika takbir kita berhenti. Mau 3 detik, 4 detik harus berhenti. Untuk apa? Nanti saya jelaskan. Allahu Akbar. 1. Jelas ini? Lalu yang kedua, biasanya posisi dari sidakap ini ke posisi ruku. Ini orang umum biasanya lihat ya Pak. Kan Allahu Akbar. Kan gini ya? Sekali lagi, lihat. Allahu Akbar. Nah, kalau seperti itu, ada berhentinya enggak? Ada berhentinya enggak? Tidak. Harusnya di mana berhentinya? Kita lihat, ya. Allah, pas di sini ya, posisi sini ya, keruku ya. Allah, 1, lihat ya. Terus turun. 2, tenang. Baru turun. Jelas? Nah, yang terakhir biasanya posisinya dari sini itu langsung mau ke sujud kan ya. Biasanya adalah sami Allahu liman hamidah. Nah. Oh, sip. Nah, ya, oke Pak. Kasihan nanti Bapak pegangnya terus. Oke, saya ulang. Biasanya dari sini lihat posisi sini, ini kan biasanya sami Allahu liman hamidah. Sekali lagi, sami Allahu liman hamidah. Kalau seperti itu ada berhentinya tidak? Padahal tadi kita bilang tumanina itu harus berhenti di antara dua gerakan. Di mana berhentinya? Lihat. Jadi yang pertama, untuk berhenti angkat dulu. 1, tenang. Posisi sempurna. Baru sami Allah. 2, kuliman hamidah. 1, 2, 3. Berhenti sejenak. Pertanyaan saya, lebih sopan yang menggunakan tumaninah atau yang tidak menggunakan tumaninah? Nah, jadi tumaninah gerakan di sini adalah adab, sopan santun kita menghadap kepada Allah. Bapak ibu pun kalau menghadap atasan kira-kira sopan atau gerasak gerusuk? Sopan. Apalagi menghadap Allah, Pak. Jadi fungsi tumaninah gerakan di sini adalah sopan santun kita, adab kita menghadap kepada Allah.